John, you have tallies approaching. Di tengah kekacauan Afghanistan dan kebrutalan Taliban, Sersan AS John Kinley bersama penerjemahnya Ahmed terikat janji untuk menyelamatkan satu sama lain. Berkat pertolongan dan kegigihan Ahmed, John berhasil keluar dan kembali ke Amerika. Tapi nyatanya, Ahmed masih terjebak di Afghanistan, bersembunyi dari kejaran Taliban yang semakin liar dan membabi buta. Apakah Sersan John Kinley akan memenuhi janji untuk menyelamatkan sang penerjemah? Serangan terhadap World Trade Center Amerika Serikat pada 11 September 2001 silam berbuntut panjang, guys. Setelah kejadian itu, AS mengerahkan kekuatan militernya untuk mencari Osama bin Laden dan meminta Taliban untuk menyerahkannya. Namun Taliban menolak. Bin Laden kabur ke Pakistan. AS dibantu sekutunya terus melancarkan operasi di Afghanistan hingga berakhir pada tahun 2021. Selama perang di Afghanistan, AS telah merekrut ribuan orang lokal untuk menjadi penerjemah. AS berjanji akan memberikan imbalan uang, visa, dan paspor. Inilah yang menjadikan posisi penerjemah diserbu banyak penduduk lokal yang ingin keluar dari Afghanistan demi menghindari kekejian Taliban. Well, ini dia rekap alur cerita film berjudul The Covenant. Pada bulan Maret 2018, terlihat beberapa tentara Amerika yang dipimpin oleh Sersan John Kinley sedang melakukan razia. Salah satu anak buahnya yang bernama Jack dan seorang penerjemah memeriksa sebuah mobil truk yang mencurigakan. Tiba-tiba truk itu meledak dan menewaskan keduanya. Fishy John, motor khali dah hai. Jack. John pun langsung mendapatkan pengganti Jack yang bernama Steve. John juga memilih penerjemah yang baru. Dari beberapa orang yang diseleksi, John memilih Ahmed, seorang mekanik yang menguasai 4 bahasa. Understood. Don't disappoint. Turn out to be a pain in the ass. Not me, sir. Adegan berlanjut di mana John bersama tim melakukan operasi di sekitar pasar. Berdasarkan informasi dari intelijen, mereka mendatangi sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan senjata Taliban. Ahmed yang mengetahui tempat itu berkata kepada Sersan John jika mereka tidak akan menemukan senjata di tempat semacam itu. Namun Sersan John tak percaya begitu saja. Sersan John memerintahkan Hadi menggedor pintu. Setelah berkali-kali digedor, si pemilik rumah keluar. Ahmed menjelaskan maksud kedatangan mereka. Pemilik rumah pun akhirnya mengizinkan penggeledahan. Yang dikatakan Ahmed ternyata benar. Tak ada senjata di rumah itu, kecuali sekumpulan orang yang terkapar tak sadarkan diri usai pesta narkoba. John bersama tim melanjutkan perjalanan ke target lokasi berikutnya. Sesampainya di titik koordinat yang ditentukan, lagi-lagi mereka tak menemukan apa-apa. Hanya sebuah rumah kecil yang aneh di tengah padang rumput. John kesal dengan data koordinat yang dikirim oleh kantor pusat yang menurutnya sangat kacau. Saat kembali ke pangkalan militer, John menemui pimpinannya yang bernama Fox. Ia bermaksud meminta bantuan karena selama ini operasi yang dilakukan timnya tak menghasilkan apa-apa. John nampaknya tak ingin membuang-buang waktu dengan melakukan operasi berdasarkan data intelijen yang tidak akurat. Namun Fox meminta John agar lebih kreatif untuk menyelesaikan misi dengan caranya sendiri. John lalu menemui rekannya, Sersan Declan. Di situ John mendapatkan petunjuk baru berupa foto dan data seseorang yang diduga punya hubungan dengan Taliban. John pun segera menemui Ahmed yang ternyata mengenali orang itu. Pada suatu malam, John bersama Ahmed dan 2 orang Afgan rekrutan lainnya langsung menjalankan operasi penculikan. Berdasarkan informasi dari Ahmed, mereka berhasil menemukan Faraj. Mereka lalu membawa Faraj ke tempat yang sepi untuk diinterogasi. Faraj yang mengenal Ahmed mengancam akan membunuh Ahmed beserta keluarganya. Seolah tak menggubris ancaman Faraj, Ahmed langsung menyampaikan tawaran John, baju tahanan atau segepok uang dengan imbalan informasi yang mereka butuhkan. Faraj akhirnya memberitahu 2 lokasi tempat Taliban merakit bom. Begitu kembali dari operasi, John bertanya kepada Eddie yang juga seorang Afgan rekrutan AS. John penasaran tentang hubungan Faraj dan Ahmed.
Eddie mengatakan jika Ahmed dulunya adalah seorang pengedar heroin. Ahmed dan Faraj pernah bekerja sama dengan Taliban dalam penjualan heroin. Namun Ahmed akhirnya membelot setelah Taliban membunuh putranya. Setelah melaporkan hasil investigasinya kepada Fox, John bersama timnya bersiap menuju lokasi pertama. Mereka melakukan mapping untuk menentukan rute terdekat. Hadi, seorang penerjemah lainnya, justru menyarankan untuk tak melewati rute itu. Menurut Hadi, meskipun dekat, jalan itu sekarang sedang banjir. Tanpa curiga, John percaya perkataan Hadi dan memilih jalur lain sekalipun lebih jauh. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ahmed meminta John untuk berhenti. Ahmed yang agak memaksa membuat John akhirnya menuruti permintaannya. Ahmed mengutarakan kecurigaannya terhadap Hadi. Menurut pertimbangannya, Hadi telah menjebak mereka. Hadi berbohong soal rute banjir, karena daerah itu tidak terpengaruh oleh hujan. John kesal karena merasa Ahmed telah melampaui batas sebagai seorang penerjemah. Setelah melakukan pengintaian lewat darat dan udara, mereka tak menemukan tanda-tanda bahaya. Tiba-tiba dari belakang mobil terdengar suara gaduh. Ternyata Ahmed telah menghajar Hadi dan menodongnya dengan senjata. John yang kaget seketika memerintahkan Ahmed untuk melepaskan Hadi. Ahmed mengatakan jika Hadi telah berkhianat dengan membocorkan lokasi mereka ke Taliban. John yang belum sepenuhnya percaya tetap menyuruh Ahmed untuk melepaskan Hadi, atau jika tidak ia akan menembak Ahmed. Ahmed akhirnya melepaskan Hadi lalu menyerahkan senjatanya kepada John. Tak lama kemudian, John mendapat laporan dari anggota tim yang mendeteksi kendaraan bersenjata Taliban yang sedang bergerak ke arah mereka. Dugaan Ahmed terbukti. Ternyata Hadi melakukan itu karena keluarganya ditawan oleh Taliban. John akhirnya memerintahkan pasukannya untuk kembali ke markas. Esok harinya John kembali menemui Fox. Ia melaporkan rencana selanjutnya untuk langsung melakukan operasi di lokasi kedua yang berjarak 120 km dari base camp. Karena pertimbangan jarak yang lumayan jauh, John meminta timnya menggunakan helikopter. John akhirnya menjalankan misi dengan mobil. Setelah menempuh perjalanan 3 jam lebih, mereka sampai di lokasi yang dimaksud. Tempat itu adalah sebuah lokasi tambang minyak. Terlihat beberapa orang sedang memuat bahan bakar. John dan pasukannya segera melakukan tindakan pengamanan. Ahmed kemudian berkomunikasi dengan salah seorang yang mengaku pemilik tempat itu. Di saat yang sama, seseorang diam-diam melaporkan kedatangan tentara Amerika kepada pimpinan Taliban. Setelah berkomunikasi, Ahmed tahu jika orang itu berbohong. Ahmed curiga ada yang tidak beres di tempat itu. John segera memerintahkan Jizi, Tomcat, dan 2 personil lainnya mengamankan area bawah. Kawa diperintahkan mengawasi jalanan dari atas bukit. Sementara John, Ahmed, dan Eddie akan bergerak naik memeriksa area atas tambang. Jizi melaporkan kepada John bahwa ia menemukan gudang senjata besar di area bawah. John juga menemukan sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat banyak bom IED yang selama ini mereka cari. John juga melihat 4 orang Taliban yang sedang mendokumentasikan penyiksaan pada tawanan. John memerintahkan Tomcat untuk segera meminta bantuan udara. John menyuruh Ahmed berjaga di luar sementara ia dan Eddie segera masuk lalu menghabisi seluruh anggota Taliban. John mendapati bahwa salah satu dari Taliban itu adalah orang yang meledakkan truk hingga mengakibatkan JJ dan salah satu penerjemahnya gugur. Tiba-tiba seorang Taliban keluar dari satu ruangan lalu menembak hingga mengenai lengan Eddie. John yang sigap berhasil menembak mati orang itu. John berteriak memanggil Ahmed lalu memberinya senjata. Sebelum keluar dari bangunan itu, John memasang bom waktu. Sementara itu, di luar ternyata masih ada 3 orang Taliban dan mereka berhasil menembak Eddie hingga tewas seketika. Setelah baku tembak, John dan Ahmed berhasil membunuh 3 orang Taliban itu. Kawa yang ditugaskan menjaga jalan melihat kedatangan 1 mobil pasukan Taliban. Ia lalu melaporkan kepada Steve yang standby di atas mobil senjata mesin. Kini seluruh personil telah bersiap di posisi masing-masing untuk menghadapi pasukan Taliban yang datang dengan mobil. Kecuali John dan Ahmed yang masih bergerak turun ke area bawah. Ternyata tak hanya 1 mobil. Di atas bukit pasukan Taliban dengan jumlah yang sangat banyak sudah mengepung mereka. Pasukan Taliban semakin banyak berdatangan. Kalah jumlah pasukan membuat pertempuran tak seimbang. John dan pasukannya semakin terpojok. Mereka kewalahan setelah diberondong tembakan dari segala arah. Satu persatu anggota tim John Kinley akhirnya berguguran. Steve
Tomcat, dan JJ. Kini yang tersisa hanya John, Ahmed, Jesse, dan Kawa. John sempat menyusun rencana pelarian dengan menggunakan mobil Taliban. Setelah saling backup, Jesse dan Kawa berhasil menaiki mobil. Begitu pula dengan John dan Ahmed. Naas, mobil yang dikendarai Jesse dan Kawa terkena rudal yang seketika menewaskan mereka berdua. Sementara John dan Ahmed berhasil meloloskan diri. Pasukan Taliban segera mengejar mereka. Di tengah pelarian, Ahmed sempat menghubungi markas agar bantuan segera tiba. Sialnya, mereka berada di luar jangkauan signal. Keadaan semakin memburuk ketika ban mobil mereka mengalami kebocoran. John dan Ahmed bergegas meninggalkan mobil lalu masuk ke hutan sebelum dua mobil Taliban menyusul. Begitu mendapati mobil yang dikendarai John dan Ahmed di tepi jalan, seorang Taliban menelpon pimpinannya untuk melaporkan situasi yang terjadi. Pimpinan Taliban segera mengirim pasukan yang lebih banyak untuk mencari John lalu membawanya dalam keadaan hidup-hidup. Beralih ke adegan selanjutnya, pasukan udara AS telah tiba di lokasi tambang. Mereka terlambat. Yang mereka temukan hanyalah 40 mayat pasukan Taliban dan semua tentara Amerika kecuali John dan Ahmed. Sementara itu John dan Ahmed terus berlari menyusuri hutan demi menjauh dari kejaran pasukan Taliban. Merasa posisi mereka sedikit aman, John memutuskan untuk beristirahat. John duduk sambil menahan amarah. Ia merasa telah gagal menjalankan misi yang mengakibatkan ia kehilangan seluruh anggota timnya. Keesokan harinya terlihat pasukan Taliban yang jumlahnya semakin banyak. Mereka menyebar menyisir hutan itu. John membangunkan Ahmed. Ia memberitahu Ahmed bahwa berdasarkan GPS, markas AS berjarak 120 km dari lokasi ini. John juga mengatakan kalau mereka tak boleh melewati jalan raya, karena Taliban pasti akan menemukan mereka. Satu-satunya pilihan ialah melewati medan yang terjal dan sulit dilalui. Tak ingin membuang waktu, John dan Ahmed segera melanjutkan pelarian. Hands up. Let's move. Begitu sampai di lereng bukit, mereka bertemu dengan dua orang Taliban. Mereka berhasil membunuh dua orang itu secara diam-diam. John dan Ahmed terus menyusuri lereng bukit dengan penuh kewaspadaan, sebab pasukan Taliban kini tersebar di mana-mana. John akhirnya menggunakan senjatanya saat dua pasukan Taliban melihatnya dari atas bukit. Suara tembakan membuat posisi mereka terdeteksi. Baku tembak tak terhindarkan. Mereka semakin terpojok setelah diberondong tembakan dari atas bukit. Beruntung John berhasil mengecoh pasukan Taliban dengan bersembunyi di celah-celah tebing. Setelah aman, mereka melanjutkan pelarian hingga menemukan sebuah rumah kosong. John memutuskan untuk bermalam di rumah itu. We'll rack up here for the night. John terbangun ketika mendengar suara dari alat komunikasi milik Taliban yang sempat mereka ambil. John mengeraskan volume suara agar Ahmed bisa mendengarkan percakapan Taliban. Dalam percakapan itu, pasukan Taliban telah melihat rumah tempat mereka bersembunyi. John dan Ahmed berpencar mengawasi sekitar rumah. Tiba-tiba satu tembakan mengenai lengan kanan John. Kini tembakan kedua mengenai kaki kirinya. John akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh 3 orang Taliban. Salah seorang dari mereka berniat membunuh John. Namun 2 orang lainnya mencegah dan mengingatkan jika pimpinan mereka ingin John dibawa dalam keadaan hidup-hidup. Ketika akan dinaikkan ke mobil, tiba-tiba Ahmed datang dengan cepat menghabisi ketiga orang Taliban yang tak menyadari keberadaannya. Ahmed segera mengobati luka John dan berjanji akan membawanya pulang. I'm going home. Ahmed kemudian membuat sebuah tandu lalu mengganti bajunya agar terlihat seperti penduduk lokal. Bermodalkan kompas, Ahmed memulai perjalanannya menyusuri jalan setapak dan lereng perbukitan. Ia berupaya sebisa mungkin menghindari jalan utama agar tak bertemu dengan pasukan Taliban. Ahmed terus berjalan di tengah terik matahari menyusuri jalan bebatuan dengan penuh kewaspadaan.
Ia beberapa kali harus bersembunyi ketika mengetahui pasukan Taliban melintas di sekitarnya. Dengan sekuat tenaga, Ahmed terus menyeret John siang dan malam, menempuh jarak hingga puluhan kilometer. Ahmed akhirnya tiba di perkampungan. Ia membeli sebuah mobil menggunakan uang milik John. Ia terpaksa mengambil resiko melewati jalan raya untuk memangkas jarak serta menghemat tenaga. Ahmed menyamar menjadi penjual karpet sehingga ia bisa menyembunyikan John di bawah tumpukan karpet. Saat berjalan beberapa kilometer, tiba-tiba Ahmed dihadang 4 orang Taliban. Ternyata mereka hanya ingin menumpang karena mobil mereka sedang rusak. Ahmed mencoba tetap tenang dengan basa-basi bertanya kepada Taliban. Ahmed akhirnya bisa bernafas lega setelah 4 orang Taliban turun dari mobil. Ahmed melanjutkan perjalanannya hingga ia bertemu beberapa warga lokal yang sedang berburu. Mereka sedang beristirahat sambil memasak hasil buruan. Ahmed meminta bantuan berupa makanan dan obat anti nyeri. Ia juga meminta gerobak untuk ditukarkan dengan mobil. Ahmed sadar jika ia terus melewati jalan utama, mereka pasti akan ditangkap oleh pasukan Taliban. Ketika melihat John, penduduk lokal segera sadar bahwa orang ini adalah incaran Taliban. Beruntung mereka bersedia memberikan bantuan karena mereka juga benci dengan kebrutalan Taliban. Mereka memberikan makanan, gerobak, dan opium untuk Ahmed. Scene beralih di mana Ahmed melanjutkan perjalanannya. Perjalanan kali ini jauh lebih sukar dan sangat melelahkan. Ahmed harus mendorong gerobak melewati pegunungan. Berhari-hari ia lalui dengan terus mendaki jalan terjal di bawah terik matahari di tengah pegunungan tandus Afghanistan. Hingga suatu hari setelah menempuh puluhan kilometer, ia mulai frustasi karena kehabisan tenaga. Ia mencoba mendorong gerobak dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Namun gerobak itu tak bergeser sama sekali. Ia lalu duduk di samping gerobak sambil menangisi nasibnya. Ia merasa tak lagi berdaya untuk melanjutkan perjalanan. Saat ingin menyerah, ia teringat janjinya kepada sang istri untuk mendapatkan visa agar keluarganya bisa melanjutkan hidup yang layak di Amerika. Selain itu, ia juga telah berjanji kepada John untuk membawanya kembali ke markas dengan selamat. Ahmed pun mencoba menenangkan diri sembari mengumpulkan tenaganya lalu melanjutkan perjuangan. Dengan kegigihan dan semangat pantang menyerah, Ahmed akhirnya sampai di puncak. Betapa bahagianya Ahmed ketika ia melihat pangkalan militer Amerika. Selangkah lagi perjuangannya akan membuahkan hasil. Ahmed segera menuruni bukit dengan penuh semangat. Setelah sampai di bawah, Ahmed menjumpai sebuah kios kecil. Ia yang kelelahan langsung membeli sebotol air dan menegaknya untuk melepas dahaga. Tak lupa ia juga memberikannya kepada John. Tiba-tiba beberapa orang Taliban datang dan berhenti di warung untuk membeli air minum. Awalnya mereka tak mencurigai Ahmed, hingga seorang Taliban yang duduk di gerobak tak sengaja melihat sepatu John yang tak tertutup kain. Ahmed yang mengetahui itu telah bersiap mengambil pistol. Seorang Taliban yang sudah curiga dengan mereka kemudian membuka kain yang menutupi John. Ahmed dengan cepat menembak mati 2 orang Taliban itu. Ia juga berhasil mencekik 1 orang Taliban hingga tewas. Tak berselang lama tentara Amerika datang. Kemungkinan mereka sedang patroli di sekitar markas yang memang dekat dari tempat itu, lalu mendengar suara tembakan. Tentara Amerika terkejut ketika mengetahui orang yang ada dalam gerobak adalah John Kinley. Hey, John fucking Kinley, we need a medic over here. Setelah hampir 2 bulan mendapatkan perawatan intensif, John akhirnya pulih dan kembali ke rumahnya. Suatu hari Sersan Declan menjenguk John di rumahnya. Ia lalu membahas tentang medali penghormatan yang diberikan kepada John. John merasa tak pantas menerimanya karena ia sama sekali tak mengingat apa-apa hingga ia terbangun di rumah sakit. Ahmedlah yang pantas mendapatkan medali itu karena seingat John hanya dia dan Ahmed yang berhasil meloloskan diri dari lokasi tambang. Jika faktanya sampai hari ini dirinya masih hidup, pasti Ahmedlah yang menyelamatkannya. Menurut Declan, Ahmed tak butuh medali. Yang Ahmed butuhkan saat ini adalah visa.
Declan lalu menceritakan kepada John bahwa Ahmed menyeret John sejauh 100 km melewati daerah kekuasaan Taliban. Dan kisah pelarian itu membuat Ahmed menjadi populer dan menjadi idola masyarakat Afghanistan, kecuali Taliban. Kini Ahmed termasuk orang yang paling dicari Taliban. Mereka memasang harga untuk kepalanya. Namun Ahmed menghilang dan bersembunyi bersama keluarganya. Tak ada yang tahu keberadaannya kecuali Ali, saudara Ahmed. Declan sempat menghubungi Ali, namun Ali tak akan memberitahu keberadaan Ahmed sebelum Ahmed mendapatkan visa. Setelah mengetahui semua fakta itu, John merasa berhutang nyawa kepada Ahmed. Ia juga merasa sangat bersalah karena menyebabkan hidup Ahmed dan keluarganya kini terancam. Saatnya John menebus semuanya. John segera menghubungi pihak imigrasi untuk mempercepat proses visa. Setiap hari John berjuang dan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses visa Ahmed. Rasa marah dan depresi mulai menguasainya karena semua usahanya tampak sia-sia. Jawaban dari pihak imigrasi selalu sama. Sementara setiap malam John memimpikan kisah tragis yang mereka alami di saat pelarian di Afghanistan. Memori akan perjuangan Ahmed dalam upaya menyelamatkan nyawanya semakin jelas tergambar di kepalanya. John semakin dihantui rasa bersalah. Setelah 35 hari berjuang tanpa hasil, John kehilangan kesabarannya. Ia tak bisa membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut. Ia harus segera menyelamatkan Ahmed dengan caranya sendiri. Come to your fucking house! And I will fuck you! John kemudian menemui Declan dan mengutarakan rencananya ke Afghanistan untuk menjemput Ahmed. Declan merekomendasikan kenalannya yang bernama Parker, seorang kontraktor keamanan swasta. Menurutnya Parker adalah orang yang tepat untuk membantu John melakukan misi penyelamatan ini. Dia sangat ahli dalam urusan seperti ini, namun bayarannya tentu sangat mahal. Beralih ke Afghanistan, terlihat sekelompok Taliban mendatangi sebuah desa. Mereka tahu Ahmed bersembunyi di desa itu. Beruntung Ahmed dan keluarganya bisa meloloskan diri berkat bantuan anak buah Ali. Kembali ke Amerika, John mengutarakan keinginannya pada istrinya untuk kembali ke Afghanistan menyelamatkan Ahmed. Namun, ia terkendala biaya. Walaupun berat melepaskan suaminya, Caroline tetap mengizinkan John karena ia sadar pengorbanan yang dilakukan Ahmed begitu besar dan berarti bagi keluarganya. Sekarang saat yang tepat bagi mereka untuk membalas jasa Ahmed. Karena itu Caroline bersedia untuk menggadaikan rumah mereka untuk membiayai perjalanan John ke Afghanistan. Caroline yakin suaminya akan kembali dengan selamat. Adegan berlanjut di mana John dipanggil menghadap Fox untuk mengklarifikasi terkait keributan yang ia buat dengan pihak imigrasi. John lalu menjelaskan kedatangannya bukan untuk klarifikasi, melainkan untuk menagih hutang kepada Fox. Faktanya, John pernah menyelamatkan nyawa Fox 8 tahun yang lalu. John meminta Fox untuk membayar hutangnya dengan mengupayakan visa untuk keluarga Ahmed. Ia tak mau tahu, bagaimanapun caranya, visa itu harus segera ada dalam waktu dekat. Pay your debts. John telah tiba di Afghanistan dan langsung bertemu Parker. Ia memalsukan identitasnya dengan nama Ron Kay untuk menghindari Taliban. Sesuai rencana awal, hari itu juga mereka akan langsung menemui Ali. Namun tanpa konfirmasi sebelumnya, Parker mengubah jadwal mereka karena ada pekerjaan lain yang tak bisa ia tolak. Parker harus segera menyelamatkan diplomat PBB yang sedang dalam bahaya. John diminta untuk menunggu 3 hari agar mereka bisa menjalankan misi ini dengan full tim. John menolaknya karena itu tidak sesuai dengan kontrak awal yang telah mereka sepakati. Masalahnya, jika ia harus menunggu 3 hari, Ahmed bersama keluarganya mungkin akan mati. Parker memberi opsi kepada John. Jika John tetap ingin menjalankan misi hari ini, ia akan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan tapi tanpa pasukan. Artinya, John harus menjalankan misi ini sendiri. Ketika John sudah menemukan Ahmed, Peter akan mengirim pasukan untuk menjemput mereka. Tapi jika John ingin pelayanan penuh, John harus menunggu 3 hari. John yang tak bisa menunggu lebih lama lagi terpaksa menerima tawaran Parker. How's you, I'd wait. Yeah, you're not me. John segera menemui Ali, saudara Ahmed. John meyakinkan Ali ia bisa membawa Ahmed dan keluarganya keluar dari Afghanistan.
Ali lalu memberitahu lokasi persembunyian Ahmed. Ia juga telah menyiapkan mobil truk beserta supir agar John bisa lolos di pos-pos pemeriksaan Taliban. Mereka lalu berangkat menuju lokasi Ahmed. Di pos pemeriksaan pertama, mereka berhasil lolos. Di pos pemeriksaan kedua, mereka menemui dua penjaga Taliban yang jauh lebih tegas. Mereka tetap ingin memeriksa muatan truk walaupun sudah diperlihatkan surat izin. John yang bersembunyi di dalam truk dengan cepat menghabisi dua penjaga itu. Sialnya, salah seorang Taliban melihat peristiwa itu dari kejauhan. Ia lalu membututi truk yang ditumpangi John. John menerima kabar baik dari Fox yang telah berhasil mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. Fox juga telah mengirimkan visa itu kepada Parker. Keesokan harinya mereka tiba di lokasi Ahmed tanpa menyadari jika mereka telah diikuti oleh anggota Taliban. Dari dalam truk, John melihat Ahmed sedang memperbaiki mobil. John segera menelpon Parker untuk memberitahu lokasinya. Parker lalu memberitahu titik yang aman di sekitar lokasi untuk melakukan evakuasi di sebuah bendungan yang berjarak 2 km dari tempat John berada saat ini. Waktu John hanya 2 jam dari sekarang. Ahmed terkejut seakan tak percaya jika orang yang berada di hadapannya adalah John Kinley. A lot of dogs around here. Momen pertemuan yang mengharukan di antara dua orang yang berbeda agama, suku dan ras, namun rela berkorban nyawa untuk saling menyelamatkan. Di tempat lain, Fahrudin, seorang Taliban yang sedari tadi mengintai mereka, kini mengetahui identitas John dan Ahmed, orang yang paling dicari oleh Taliban. Pimpinan Taliban segera mengerahkan pasukan untuk menangkap mereka hidup atau mati. Di saat yang sama, Parker kini tahu jika kliennya adalah John Kinley. Ia pun segera mengerahkan pesawat Hercules bersenjata berat untuk menjemput John dan Ahmed. Beberapa mobil Taliban kini telah tiba di lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. John barma visa gerefte. Sementara John, Ahmed, dan keluarganya bersiap menuju titik evakuasi. 4 mobil pasukan Taliban segera menyusul mereka. Saat bendungan sudah terlihat, pasukan Taliban kian mendekat. John dan Ahmed berhasil menembak 2 mobil Taliban hingga menyebabkan mobil itu terguling hingga menghalangi jalan. John juga mencoba menutup pintu terowongan dengan meledakkan mobil. Pasukan Taliban akhirnya berhasil masuk ke area bendungan. Baku tembak pun terjadi. John dihujani peluru dari berbagai arah. Namun dengan skill tempur John yang mumpuni dan pengalaman Ahmed di medan tempur, mereka mampu meredam serangan Taliban dan membunuh cukup banyak anggota Taliban. Di sela-sela baku tembak, John beberapa kali menghubungi Parker, namun tidak ada jawaban. Come on, Parker! Pasukan Taliban semakin banyak berdatangan membuat mereka semakin terpojok. Di sini terlihat jelas John dan Ahmed tidak mampu bertahan lebih lama lagi karena amunisi yang terbatas dan jumlah pasukan Taliban yang terus bertambah. John dan Ahmed akhirnya kehabisan peluru. Mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. John hanya melihat Ahmed dan istrinya yang sedang memeluk erat anaknya dengan tatapan penyesalan. Jika tim evakuasi tak datang menjemput, maka ajallah yang menjemput mereka. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras disusul rentetan tembakan dari udara. Pesawat Hercules dengan senjata berat dibantu 2 helikopter militer menghabisi seluruh pasukan Taliban dalam waktu sekejap. Setelah lokasi clear, Parker datang menghampiri John. Ia juga memberi visa untuk Ahmed, istri, dan anaknya. Mereka dievakuasi menggunakan helikopter menuju pangkalan militer untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Amerika.
film pun berakhir guys. Di akhir film dijelaskan bahwa setelah 20 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2021, AS resmi menghentikan operasi militer di Afghanistan dan menarik seluruh tentaranya dari sana. Hanya dalam waktu sebulan kemudian, Taliban berhasil merebut kembali kekuasaan di Afghanistan. Mereka membunuh lebih dari 300 penerjemah beserta keluarganya, sementara ribuan lainnya hidup dalam persembunyian. Film ini secara apik mengangkat tema yang seringkali luput dari perhatian, bahwa di balik peperangan ada kisah tentang balas budi, penghormatan pada perjanjian, dan komitmen seorang prajurit. Anyway, menurut kamu film apa nih yang seru untuk kita bahas selanjutnya guys? Langsung saja tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau kamu suka dengan konten Sleeping Pills. Alright, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!